Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ardan Rumullah Ahmad, NIM 20221008, kelas PPAA. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Tirta selaku pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS, yaitu terkait analisis teks 5W1H. Tema saya adalah pendidikan seumur hidup. Baiklah, saya akan mulai. Pertama, what's apa yang dimaksud dengan pendidikan seumur hidup? Pendidikan seumur hidup sebenarnya merupakan konsep yang menerangkan pada kita tentang bagaimana seharusnya pendidikan dalam kehidupan ini diselenggarakan. Pada hakikatnya, konsep dasar pendidikan seumur hidup ialah konsep pendidikan semesta, di mana kita melihat pendidikan sebagai suatu keseluruhan yang terpadu dari semua kegiatan pendidikan atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kehidupan manusia. Prinsip ini berarti bahwa masa sekolah bukanlah satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, melainkan hanya sebagian dari waktu belajar yang akan berlangsung sepanjang hidup. Konsep pendidikan seumur hidup merumuskan suatu asas bahwa pendidikan adalah suatu proses yang berkelangsungan terus dari bayi sampai meninggal dunia. Kemudian, apa tujuan pendidikan seumur hidup? Tujuan pendidikan seumur hidup yaitu mengembangkan potensi manusia secara optimal dan menyelaraskan pendidikan wajib belajar dengan mengembangkan kepribadian manusia. Kemudian, menerangkan penerapan pendidikan sepanjang hidup dapat dilakukan pada lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, melalui proses pendidikan sepanjang hidup ini, manusia mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkesinambungan, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. B. Where, di mana? Di mana prinsip pendidikan seumur hidup dapat diselenggarakan? Pendidikan seumur hidup pada hakikatnya memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk belajar sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajarnya. Kesempatan ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk belajar di berbagai tempat dan kondisi. Kegiatan belajar tersebut dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Pembelajaran sepanjang hidup juga dapat meningkatkan kebersamaan seseorang dalam kehidupan dirinya, keluarganya, dan lingkungan masyarakatnya. Seseorang menjadi pribadi yang memiliki kemampuan untuk menjadi diri sendiri, bersikap mandiri, serta memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah. Kebermaknaan ini berdampak pada sikap dan perilaku, serta harapan yang lebih positif dari peserta didik bagi dirinya sendiri dan lingkungan peserta didik sendiri. Pembelajaran yang selalu optimis terhadap lingkungan dan masa depan. Melalui proses pendidikan sepanjang hidup ini, manusia mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkesinambungan, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Pendidikan sepanjang hidup ini juga menjadi landasan di berbagai usaha reformasi pendidikan, terutama pembaruan sistem persekolahan. C. When, atau kapan? Kapan konsep pendidikan seumur hidup diciptakan dan dilaksanakan? Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman, apalagi bagi umat Islam. Jauh sebelum orang-orang Barat mengemukakannya, Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup sebagaimana dinyatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia." Konsep tersebut kembali aktual setelah terbitnya sebuah buku karangan Paul Lengard yang berjudul An Introduction to Lifelong Education. Buku ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh UNESCO. Di Indonesia sendiri, konsep ini atau konsep pendidikan seumur hidup
mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui kebijakan negara TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1973 Job TAP nomor 4 garing MPR garing 1978 tentang GPHN yang memuat prinsip-prinsip pembangunan nasional. Dewo atau siapa? Siapakah pelopor prinsip pendidikan seumur hidup? Konsep pendidikan seumur hidup ini pada mulanya dikemukakan oleh filosof dan pendidik Amerika yang sangat terkenal yaitu John Dewey. Kemudian dipopulerkan oleh Paul Langertz melalui bukunya An Introduction to Lifelong Education. Menurut John Dewey, pendidikan itu menyatu dengan hidup. Oleh karena itu, pendidikan terus berlangsung sepanjang hidup sehingga pendidikan itu tidak pernah berakhir. Konsep pendidikan seumur hidup tidak terbatas. Ini juga telah lama diajarkan oleh Islam, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tuntutlah ilmu sejak dari boyan sampai liang lahat. Mengapa? Mengapa pendidikan seumur hidup diperlukan? Menurut Umar 1995 244 mengutip pendapat Crowley dengan memperhatikan masukan dari berbagai pemerhati pendidikan, mengemukakan alasan dalam pendidikan seumur hidup, yaitu antara lain keadilan, ekonomi atau biaya pendidikan, perubahan perencanaan, perkembangan teknologi, faktor vokasional, kebutuhan orang dewasa, dan kebutuhan anak-anak masa awal. Yang pertama, alasan keadilan. Menurut Umar, mengutip pernyataan Bowley, berpendapat bahwa pendidikan seumur hidup pada prinsipnya dapat mengeliminasi peranan sekolah sebagai alat untuk melestarikan ketidakadilan sosial. Pendapat lain tentang prinsip PSH menurut Umar, mengutip pernyataan Crowley adalah konteks PSH yang lebih luas, yaitu dengan terselenggaranya pendidikan seumur hidup yang lebih baik akan membuka peluang bagi perkembangan nasional untuk mencapai tingkat persamaan internasional. Alasan ekonomi. Menurut Crowley, dalam Umar menyatakan bahwa dalam permasalahan ekonomi, pendidikan seumur hidup yang secara radikal mendasarkan diri pada konsep baru dalam pemrosesan pendidikan memiliki implikasi pembiayaan pendidikan yang lebih longgar dan lebih luas. Dalam menanggapi permasalahan ekonomi, para pendukung pendidikan seumur hidup menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan pendidikan seumur hidup adalah peningkatan kualitas hidup, kemaknaan diri, melepaskan dari belenggu kebodohan, kemiskinan, dan eksploitasi, kalaupun bukan peningkatan produksi kerja dan GNP. Alasan perkembangan iptek. Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dilakukan lagi dalam mengaruh terhadap dunia pertanian, industri, transportasi, komunikasi, dan pendidikan itu sendiri. Banyak sekali inovasi yang dilakukan dalam pendidikan meliputi pendekatan baru dan perubahan orientasi di dalam proses belajar mengajar. Konsep pengembangan tingkah laku, perubahan peran guru dan siswa, munculnya berbagai tenaga pendidik non-guru, pendayagunaan sumber belajar yang semakin bervariasi, dan lain-lain. Alasan sifat pekerja. Dalam meningkatkan potensi sumber daya manusia, harus memenuhi beberapa persyaratan baru, yaitu kemauan selalu meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan. Secara terus-menerus, sistem pendidikan yang tidak mampu menyajikan bekal kajian kerja tersebut akan mengalami keusangan. Adapun ketika penyelenggaraan pendidikan tidak memberikan bekal, maka lulusan sendiri harus memiliki dasar pengembangan diri. Alasan faktor sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara berkembang memiliki dampak yang besar terhadap perubahan-perubahan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam hal ini, dapat dicontohkan perubahan tersebut seperti corak pekerjaan, status dan peran adolescents versus kelompok dewasa, hubungan sosial pekerja dengan atasannya, khususnya tambahan bertambahnya usia harapan hidup dan menurunnya jumlah kematian bayi, dan berubahnya sistem serta peranan lembaga pendidikan. Fungsi pendidikan seharusnya diperankan oleh keluarga
dan fungsi lainnya seperti ekonomi, rekreasi, dan lain-lain lebih banyak diambil alih oleh lembaga-lembaga, organisasi-organisasi di luar lingkungan keluarga, khususnya oleh sekolah. F. How atau bagaimana? Bagaimana cara mengimplikasikan konsep pendidikan seumur hidup? Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Pendidikan baca tulis fungsional. Program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup, dikarenakan relevansinya program ini pada negara-negara berkembang dengan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf. Mereka lebih senang menonton TV, mendengarkan radio, mengakses internet daripada membaca, meskipun cukup sulit untuk membuktikan peranan melek huruf fungsional terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Namun, pengaruh iptek terhadap kehidupan masyarakat, misalnya petani, justru disebabkan oleh karena pengetahuan baru pada mereka. Pengetahuan baru ini dapat diperoleh melalui bahan bacaan utamanya. Realisasi baca tulis fungsional minimal memuat dua hal, yaitu 1. Memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung yang fungsional baik bagi anak didik. 2. Menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya. 2. Pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak-anak di luar batas usia sekolah, ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Sebab itu, program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif menjadi sangat penting. Namun yang lebih penting ialah bahwa pendidikan vokasional ini tidak boleh dipandang sekali jadi lantas selesai. Dengan terus berkembang dan majunya ilmu pengetahuan dan Fathul Jannah 14 Dinamika Ilmu Vol 13 nomor 1 Juni 2013 Teknologi, serta makin meluasnya industrialisasi, menuntut pendidikan vokasional itu tetap dilaksanakan secara kontinu. 3. Pendidikan profesional. Realisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi telah tercipta Bull-in-Mersanism yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Sebab sebagaimanapun apa yang berlaku bagi pekerja dan buruh, berlaku pula bagi profesional, bahkan tantangan buat mereka lebih besar. 4. Pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat dengan cara masak yang serba menggunakan mekanik sampai dengan cara menerobos angkasa luar. Kenyataan ini tentu saja konsekuensinya menuntut pendidikan yang berlangsung secara kontinu, lifelong education, pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan juga merupakan konsekuensi penting dari asas pendidikan seumur hidup. 5. Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Selain tuntutan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi, dalam kondisi sekarang, di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintahan di negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Pendidikan seumur hidup yang bersifat kontinu dalam konteks ini merupakan konsekuensinya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.